Sudah terlihat tampilannya? Dan Sudah ya. Nanti pada saat next tidak bergerak di info ya, Mbak Elizabeth ya. Khawatirnya kayak kemarin lagi ya. ya, Oke, di sini logonya keluar nggak ya? Logo Tuturi Handayani sama Disti, Dikti Sainteknya. enggak Muncul ya? Bu, dia tuh cuma ada logonya UNJ aja Universitas. ya? Oh ya oke, nggak apa-apa nanti mungkin yang di file nanti lebih lengkap ya. Mungkin karena sinyal juga ini. Oke, untuk malam ini kita belajar tentang leadership and communication ya, sesuai dengan RPS itu tentang kepemimpinan dan komunikasi. Oke, yang pertama mengenai kepemimpinan dan komunikasi ya. Jadi di era modern ini semakin ya mengedepankan peran kompleks ya, sebuah organisasi di mana salah satu yang penting dalam organisasi ya untuk mempertahankan keberadaannya. Jadi kita tetap terlihat gitu ya, dan juga kinerja optimal diantaranya adalah faktornya yang mempengaruhi adalah faktor kepemimpinan dan komunikasi. Jadi memang kalau kita berorganisasi atau berbisnis kan cukup banyak ya faktornya ya untuk kinerja ya seperti inovasi, lalu juga teamwork gitu ya. Nah, hal tersebut faktor lainnya adalah kepemimpinan dan faktor komunikasi. Kenapa penting? Karena organisasi itu bisa berjalan gitu ya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan goals-nya gitu yang sudah dibuat itu perlu adanya komunikasi gitu ya. Jadi jangan sampai yang sudah dibuat planning-nya, perencanaannya, namun pada saat dijalankan, direalisasikan ataupun di proses gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut bisa mempengaruhi adalah faktor komunikasinya itu sendiri. Ya, dari faktor kepemimpinan, jadi kemarin kita sudah banyak ya belajar tentang leadership, itu bukan sekedar posisi ya, jadi selain dia juga posisi, lalu jabatan, hal tersebut juga melainkan bagaimana suatu organisasi itu memotivasi ya, mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan karyawan. Jadi pemimpin itu bukan hanya jabatan gitu ya, namun dia memiliki peran yang lebih dari jabatan gitu ya, dia harus mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan karyawan agar menjadi sesuai dengan goals perusahaan gitu ya. Yang tadinya dia memiliki karir path bisa bertambah, ataupun dia skillnya, upgrade skill dan lainnya itu juga menjadi faktor kepemimpinan juga ya untuk meregenerasi timnya seperti itu. Selain faktor kepemimpinan juga ada faktor komunikasi. Nah, ini penting ya, di mana setiap pemimpin ataupun baik itu dari lini manajer gitu ya, lini CEO sampai komisaris gitu ya, itu faktor komunikasi ini sangat penting ya. Karena hal ini adalah proses interaksi ya antara pemimpin dengan karyawan ataupun karyawan dengan karyawan ya. Jadi pastikan kalau organisasi itu kita harus ngobrol ya. Dengan perusahaan kita saling ngobrol, saling berpendapat, lalu kita berdiskusi gitu ya. Itu bagian dari faktor komunikasi. Nah, dalam hal ini dengan adanya komunikasi pemimpin dengan karyawan, pastinya karyawan jadi merasa dihargai ya. Oh, ternyata bos saya gitu ya, manajer saya mau lo ngobrol sama saya, mau lo dia memberikan arahan itu adalah faktor komunikasi. Dia merasa diorangkan, dia merasa diakui, dia merasa istilahnya dia nggak apa istilahnya perannya tuh ada gitu ya si karyawannya, di mana berupaya dengan segenap potensi yang ada dalam mereka. Jadi pemimpin ini harus bagus ya secara komunikasi entah dari proses dia memotivasi ataupun dia bertanya gitu ya bagaimana keadaannya dan lain itu adalah salah satu bentuk di mana karyawan tuh sangat butuh ya touch komunikasi tadi dari atasannya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau teman-teman nanti sudah jadi posisinya sudah menjadi leader gitu ya, itu harus banyak-banyak komunikasi ya dengan bawahan gitu ya, atau dengan antar tim gitu ya. Jadi biar lebih solid, lalu lebih teamworknya juga terjaga, bonding dan lain-lain. Karena kalau memang organisasi tanpa adanya solid, tanpa ada bonding itu tidak akan sinergi ya kita sebutnya. Karena memang kayak departemen ya, departemen akuntansi, departemen keuangan itu harus berkomunikasi dengan eh, tim HRD misalkan atau dengan tim sales. Nah itu jangan sampai membatasi diri gitu ya. Oh
eh, untuk keuangan ini sangat privacy misalkan, nggak boleh kita ngobrol terlalu banyak gitu ya. Yaitu urusannya dari sekedar pekerjaan. Tapi kalau secara eh, lingkungan ataupun sosial itu harus tetap ya membangun komunikasi. Karena kan memang banyak juga kalau saya lihat ya di perusahaan rata-rata nih anak-anak atau orang-orang divisi keuangan itu sangat tertutup karena dia merasa khawatirnya nanti pada saat dia ngobrol terbuka informasi kan gitu ya. Kadang kan kita suka kalau ngobrol itu kan keluar gitu ya, apa namanya, obrolan yang menjurus tentang perusahaan lah, entah kerahasiaan dan lain-lain. Akhirnya dia menjaga diri. Nah, hal tersebut baiknya bisa dibatasi atau bisa dibagi lah ya, yang mana urusan perusahaan ataupun yang sifatnya untuk membangun personal gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini kita coba jelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Jenis-jenis komunikasi ini sebenarnya banyak ya, baik itu verbal, nonverbal, simbolis, formal, lalu informal, apalagi langsung, tidak langsung itu banyak gitu ya. Namun yang kita bahas ini tiga dulu ya, verbal, nonverbal, dan simbolis. Di mana komunikasi ini secara definisi ya, itu adalah proses pertukaran informasi ya. Jadi proses pertukaran informasi dengan tujuan menghasilkan pemahaman bersama. Jadi komunikasi itu harus dua arah ya. Kalau kita ngomongin satu arah itu sebutannya bukan komunikasi gitu ya. Artinya pertukaran informasi itu ada yang ngomong dan ada yang menerima. Itu komunikasi ya. Artinya ada yang komunikatornya, ada receivernya. Itu komunikasi. Jadi harus tetap ada prosesnya gitu ya. Itu menjadi dua arah kita sebut. Lalu ada interpretasinya juga. Nah, itu adalah komunikasi yang dimana bertujuan untuk menghasilkan pemahaman bersama. Contoh, saya sebagai manajer keuangan gitu ya, dia mau punya target apa pembukuan selesai misalkan di tanggal sekian gitu ya, dengan hasil apa akurat dan lain lah gitu ya penyampaian informasi. Nah itu harus sesuai gitu ya. Jadi ada yang dia ngomong siapa dari manajernya, yang menerima siapa, dan interpretasinya harus sama gitu ya. Jadi itu adalah bentuk komunikasi ataupun mungkin oh ya target kita dari dari apa dari sales sekian gitu ya. Kita harus melakukan efisiensi misalkan dari sisi keuangan gitu ya. Ataupun mau meningkatkan keuntungan dari sisi investasi gitu ya, dari keuntungan bisa diinvestasikan dan lain-lain itu kan menjadi program biasanya dari keuangan ya. Nah, hal tersebut dikomunikasikan di internalnya. Nah, itu adalah proses tadi ya pertukaran informasi dengan tujuan biar paham nih dari timnya jangan sampai yang ngomong ini tidak diterima dengan baik gitu ya. Akhirnya tidak terrealisasi seperti itu. Nah, ini proses ini melibatkan pengiriman, penerimaan, dan penafsiran pesan gitu ya, melalui berbagai saluran. Salurannya bisa banyak ya, saluran itu media ya. Bisa melalui chat, bisa melalui email, bisa secara langsung gitu ya, itu adalah salurannya. Ataupun mungkin dalam bentuk platform, ataupun mungkin dalam bentuk portal, nah itu banyak salurannya. Oke, komunikasi hadir dalam berbagai jenis atau bentuk ya, seperti verbal, nonverbal, dan simbolis. Apa sih komunikasi verbal? Verbal itu bentuknya adalah ucapan dan tulisan. Jadi kalau kita komunikasi sama orang, kita berucap gitu ya. Ini kayak saya sekarang nih, berucap ya dengan teman-teman itu sudah komunikasi verbal. Lalu saya menulis gitu ya, dalam bentuk presentasi itu sudah masuk komunikasinya verbal gitu ya di mana keterampilan komunikasi tertulis ini menggabungkan penggunaan teknologi informasi dan internet. Ya, baik pemimpin maupun manajer harus sepenuhnya menyadari bahwa komunikasi dengan siapapun, jadi pemimpin itu harus mampu ya berkomunikasi. Jadi tidak hanya dengan internalnya saja, tapi dia harus bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Karena apa? Pemimpin itu kan dia harus bernegosiasi ya, entah dia bernegosiasi dengan partner, dengan klien, dia bisa melakukan presentasi. Nah, itu bagian dari komunikasi verbal. Surat menyurat gitu ya. Biasanya kan kita mengirim email gitu ya, entah yang sifatnya ke apa? Ke
apa kita sebutnya ke instansi ataupun kita mungkin ke lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Itu kan ada komunikasi ya yang bentuknya entah email, entah surat gitu ya, surat apa ketikan gitu ya yang kita kirim melalui pos dan lain-lain. Itu adalah komunikasi verbal dan rata-rata pemimpin itu sudah harus memahami cara menulis resmi gitu ya. Bagaimana dia menyampaikan email secara resmi, menuliskan surat secara resmi karena memang kemampuan itu yang diperlukan ya untuk pemimpin. Nggak mungkin timnya ya. Kalau timnya mungkin bentuknya adalah hanya mencatat atau mengetik ya, tapi secara konsep itu dari leader biasanya atau dari manajernya. Oke, pemimpin ataupun manajer itu harus mampu tadi ya membuat surat bisnis dengan penggunaan kata-kata sederhana. Nah, jadi kalau surat gitu ya, itu harus yang sifatnya dimengerti. Jadi tidak bertele-tele, tidak ambigu, tidak menggunakan bahasa gaul, jargon ya. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, penerimanya belum tentu mengerti. Kan gitu ya. Bisa saja gini, di perusahaan dari teman-teman, misalkan perusahaan KAP tadi ya. Tapi dia berkomunikasinya dengan perusahaan advertising misalkan. Nah, mungkin kalau misalkan bahasa jargon keuangan nggak bisa dimengerti nih sama perusahaan advertising. Sebaliknya, perusahaan advertising punya jargon atau bahasa-bahasa advertising mungkin tidak dimengerti gitu ya oleh perusahaan KAP. Nah, hal tersebut bisa menjadi mispersepsi, miskomunikasi gitu ya. Jadi memang bahasanya harus bahasa yang kita sebutnya baku lah ya, namun tidak secara rumit dimengerti seperti itu. Ya, itu adalah peran ya, peran manajer ataupun leader ya dalam berbisnis tadi ya, menggunakan surat menyurat tadi ya, email atau yang lainnya. Oke, dan tadi ya pemimpin juga harus memiliki kemampuan presentasi lisan gitu ya, karena memang negosiasi presentasi itu memang sudah wajib ya, soft skill ya kita sebutnya ya. Jadi rata-rata kita kalau misalkan melamar gitu ya menjadi manajer, itu sudah harus ada skillnya apa? Skillnya dari mungkin negotiation tadi ataupun presentation itu sudah harus ya, sudah harus punya skill-skill tersebut. Apabila misalkan dirasa pemimpin itu belum maksimal, itu biasanya dia akan dilakukan pelatihan ataupun training gitu ya untuk sesuai dengan standar perusahaan. Seperti itu. Oke, lalu selain tadi verbal, ada juga komunikasi nonverbal. Apa sih nonverbal? Nonverbal itu seperti gestur. Jadi kalau kita berbicara presentasi itu kita suka pakai tangan gitu ya, ataupun ekspresi wajah kita menatap gitu ya, menatap. Terus nada suara kita, intonasi, bahasa tubuh dan lainnya gitu ya. Itu adalah komunikasi nonverbal. Biasanya nonverbal ini yang sangat mempengaruhi interpretasi. Apalagi anak-anak sekarang ya. Kalau ngeliat aja tuh misalkan belum ngomong gitu ya, tapi kita sudah mukanya sudah ada smile gitu ya, sudah happy, auranya hidup, itu pasti dia orangnya lagi oke gitu ya moodnya seperti itu. Itu sudah komunikasi nonverbal tuh. Belum ngomong aja kita udah tahu, oh ternyata nih moodnya bagus nih. Moodnya lagi bisa berdiskusi kita nih untuk lebih lanjut atau lebih dalam atau mungkin lebih santai seperti itu. Tapi kalau nonverbal misalkan gesturnya udah kaku, wah kayaknya kita mau ditegur nih, kayaknya kita mau dihukum nih, kayaknya kita mau dikasih surat ini dan lain-lain. Itu kan banyak ya perusahaan-perusahaan seperti itu ya timnya. Itu sudah menjadi komunikasi nonverbal tanpa dia bicara dengan mimik mukanya, lalu ekspresi tadi ya, nada suaranya yang mungkin sudah mulai agak kencang sedikit intonasinya, itu berarti kan sudah mengkomunikasikan secara nonverbal gitu ya. Nah, biasanya pemimpin ini sudah harus memiliki gestur-gestur seperti itu ya. Dia sudah harus tahu bagaimana secara karismatik ya. Itu kan bagian dari karismatik juga ya. Dia kalau misalkan dia berjalan seperti apa. Lalu dia juga berdirinya seperti apa, menatapnya seperti apa itu sebenarnya sudah ada juga ya pelatihannya ya. Jadi bagaimana kita komunikasi nonverbal itu bisa dilatih gitu ya. Nah, sesuai saran Dubrin tadi ya, di sini komunikasi nonverbal itu kayak postur berjalan. Itu kelihatan kapan dia merasa harus cepat, bagaimana merasanya santai, itu dari postur berjalan udah kelihatan. Berdiri, duduk itu kelihatan. Berdiri tegak saat berdialog lalu memberi dukungan gitu ya.
Contoh kayak kita memberi motivasi gitu ya. Kadang kan kita mempuk-puk bahu gitu ya atau punggung itu bagian dari komunikasi nonverbal. Berbicara dengan kecepatan sedang gitu ya, lalu juga intonasi yang jelas, lalu juga kita tersenyum, lalu kita kontak mata ya. Nah, kontak mata ini juga bagian dari nonverbal dan menggunakan gerakan yang tepat. Nah, jadi teman-teman sudah harus bisa apa kita membrand diri kita pada saat mengkomunikasikan nonverbal ke orang secara formal pun bisa gitu ya. Jadi ada tempatnya. Oh, kalau saya bergaul mungkin nonverbal saya bisa lebih santai. Tapi kalau di perusahaan nonverbal saya bisa saya atur, bisa saya buat lebih formal lah gitu ya. Nah, hal tersebut bisa dibedakan gitu ya, karena memang ada penempatan juga. Karena biasanya kita sebagai manusia sudah bisa menempatkan diri ya biasanya. Oh, ini posisinya lagi di perusahaan nih kan gitu ya. Saya kalau komunikasi gesturnya harus seperti ini dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah komunikasi simbolis. Nah, ini biasanya melalui gambar gitu ya, lalu tanda gitu ya. Ini juga membantu menciptakan makna. Jadi kita bisa berinteraksi lebih kompleks ya. Nah, ini biasanya komunikasi simbolis ini biasanya ada yang dalam bentuk gambar yang kita buat gitu ya, kayak signage gitu ya. Ataupun mungkin seragam. Nah, teman-teman sering lihat ya, kalau perusahaan-perusahaan startup itu kan rata-rata pakai kaos gitu ya. Oh, nah, itu sudah komunikasi simbolis sebenarnya. Kalau perusahaannya adalah yang sifatnya, yang tipenya gitu ya, dia lebih out of the box mungkin. Yang dimana kalau dia hari Jumat gitu ya, dia bisa pakai eh, apa kaos gitu ya, tapi dia pakai apa berkerah dan dia pakai jeans. Itu sudah komunikasi simbolis sebenarnya. Artinya menyatakan bahwa perusahaannya gitu ya itu menciptakan budayanya lebih santai gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang menggunakan dia harus memakai kemeja gitu ya. Nah, itu juga salah satu komunikasi simbolis juga ya. Menandakan kalau perusahaannya formal. Rata-rata kalau keuangan tuh gitu ya. Dia banyaknya menggunakan tadi ya kemeja, entah jas gitu ya. Dia di hari-hari penting seperti itu. Oke, selain jenis komunikasi, ada juga proses komunikasi ya. Jadi, di mana dengan ada jenis tadi, perlu adanya proses komunikasi ya, di mana prosesnya itu adalah dengan adanya transmisi dan pertukaran pesan ya. Artinya di mana pesan itu harus dikirim tadi ya oleh komunikator, lalu diterima oleh receiver ya, diterima oleh receiver dan diinterpretasikan untuk memungkinkan pemahaman banyak pihak. Jadi memang komunikasi ini sifatnya harus ada beberapa yang berperan gitu ya. Harus ada yang menyampaikan dan harusnya menerima. Tapi kalau dia menyampaikan gak ada yang menerima itu sebenarnya bukan proses komunikasi gitu ya. Karena tidak ada yang menerima pesan tadi gitu ya. Kalau dia tidak menerima berarti bukan menjadi proses komunikasi. Komunikasi yang efektif ini bergantung pada terciptanya makna bersama ya, di mana makna-makna yang dimaksud itu si pengirim dipahami sepenuhnya oleh penerima ya. Jadi jangan sampai komunikasi ini tidak dipahami oleh penerima yang akhirnya bisa miskomunikasi, bisa ambiguitas, ataupun bisa mispersepsi gitu ya. Nah, pemahaman bersama ini sangat penting ya untuk koordinasi, kolaborasi, menghindari salah tafsir ya di tingkat interpersonal dan organisasi. Jadi memang pertukaran ataupun transmisi ini juga penting prosesnya ya. Jangan sampai informasi itu kita tanpa kita abai gitu ya. Yang penting saya udah nyampein gitu ya. Tapi menyampaikan itu tidak sesuai gitu ya, tidak diterima dengan sepenuhnya. Karena biasanya ada yang terpotong informasinya ataupun mungkin eh, kita menyampaikannya dia lagi sedang sibuk misalkan akhirnya dia tidak bisa menerima dengan baik. Nah, itu adalah proses transmisi atau perpindahannya ya. Jadi jangan sampai kita harus memastikan nih apa yang kita sampaikan gitu ya dengan si receiver itu sesuai dan diterima dengan keadaan yang memang dia bisa menerima. Artinya ada kontak mata, dia memperhatikan kita, dia tidak sedang melakukan hal lain gitu ya. Jadi itu sudah harus bisa dikondisikan oleh si komunikator juga gitu ya. Nah, di sini proses transmisi tadi bisa terhambat ya. Nah, yang tadi saya bilang, jangan sampai ada kebisingan tadi ya, entah dia ke distract ya, biasa kan banyak ya ke distract lah dari ngerjain apa, entah dia lagi main handphone tapi kita menyampaikan informasi tapi dia tidak menyelesaikan handphonenya untuk ditaruh. Nah, itu bagian dari penghambatan ya untuk proses transmisi. Ada kebisingan lah kita sebutnya ya, ada apa namanya? eh
tadi ya, kebisingan, lalu kata-katanya jadi nggak jelas diterima, lalu kurang perhatian tadi ya, dia entah lagi ngerjain tugas gitu ya, yang harus deadline, tapi kita menyampaikan informasi akhirnya nggak diterima nih, gitu ya. Jadi memang peran atau prosesnya itu di komunikator juga harus memastikan kalau informasi ini bisa sampai seperti itu. Nah, biasanya informasi ini ada yang tadi ya langsung atau tidak langsung, bisa dengan kanal tadi ya, bisa dengan email, memastikan gitu ya. Dan pastikan kalau sudah di email, ini terjadi juga nih, mungkin teman-teman nanti jadi pengalaman juga ya. Pada saat kita meng-email, kita anggap itu dia sudah nerima. Ini sering terjadi nih, saya kalau di kantor, yang akhirnya kita debat, saya sudah email kok, gitu ya. Ternyata emailnya masuk spamming, emailnya ternyata bouncing. Itu banyak sekali terjadi. Nah, pastikan kalau email pun kita sudah menginformasikan, saya sudah email ya, Bu. Itu komunikasi, ya. Saya sudah email ya, Mas. Nah, pastikan di mana. Bisa kalau bisa di capture. Saya sudah email ya, kirim ke WA-nya. Saya sudah email ya, mohon dibaca. Jadi jangan sampai kita menganggap saya sudah email ya. Kalau dia nggak baca bukan salah saya. Nah, ini menjadi perdebatan nih biasanya. Yang akhirnya, yang akhirnya yang tidak menerima tadi, yang dia terlewat menjadi benar, akhirnya jadi pembenaran. Nah, tapi sebenarnya juga salah juga dari komunikator tidak menginformasikan kalau dia email dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor terhambatnya tadi ya, dengan tadi kurang perhatian, lalu dia juga mungkin dari secara internetnya tadi ya, dia masuk ke spamming atau yang lainnya. Nah, ini adalah bagian dari tugas atau proses transmisi tadi oleh si komunikator tadi ke receiver ya, itu memastikan. Dulu saya sempat ya punya tim HRD, dia suka email gitu ya ke timnya, kadang juga ke tim marketing gitu ya, sampai dia mengelilingi pakai pakai buku, dia pakai buku untuk dia tanda tangan dia sudah nerima email, sampai seperti itu, untuk memastikan kalau emailnya itu sudah diterima. Padahal dia sudah email kan, tapi dia tetap keliling ngambil apa, dia kasih bukunya dia tanda terima kalau dia sudah nerima email. Dan itu pertama. Kedua, dia print lagi. Sudah di email, dia print, dibagikan, terus dia tanda tangan yang menerima. Sampai seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat memang tidak efisien ya. Tapi secara komunikasi dia berarti orangnya berarti bertanggung jawab ya. Artinya memastikan orang yang menerima, yang dikirimkan email tadi sudah menerima. Nah, itu banyak caranya atau metodenya. Ya, untuk menghemat mungkin tadi ya kita info lagi atau kita telepon. Tadi sudah email ya, tolong dicek, ditunggu ya balasannya seperti itu. Ya, jadi ini adalah proses tadi ya, transmisinya ataupun pertukarannya, memastikan bahwa yang menerima ini sudah benar-benar sepenuhnya dipahami dan diterima, seperti itu. Lalu hambatan yang maksud tadi ya, selain faktor-faktor kebisingan juga ada kesalahpahaman yang terjadi ketika pesan disampaikan itu tidak dapat dipahami dengan baik, seperti latar belakang, perbedaannya, khususnya karakter budaya, misalkan gaya komunikasinya nih, ternyata ada orang daerah gitu ya, yang bahasanya atau penyampaiannya tidak dipahami. Nah, itu juga menjadi kesalahpahaman dari transmisi pertukaran pesan. Dan juga gangguan gitu ya, seperti gangguan lingkungan ataupun dunia maya. Nah, biasanya di dunia maya ini cukup banyak ya jargon-jargonnya ataupun tadi internetnya terputus. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor terhambatnya penyampaian informasi komunikasi. Oke, ini agak sedikit ini ya, panjang ya. Nah, pemimpin selain dia berkomunikasi dengan baik, dia juga harus menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi memang ada riset menyatakan untuk menjadi komunikator yang baik, dia harus menjadi pendengar yang baik. Setuju nggak, teman-teman? Karena apa? Kalau kita mau menyampaikan ke seseorang, kita harus sudah bisa tahu juga bagaimana kita menerimanya, gitu. Jadi otomatis kita akan menjadi dua arah nantinya. Oh, ternyata kalau kita mau menjadi pendengar yang baik, kita menjadi komunikator yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Dan selanjutnya, menjadi pendengar yang baik, kita harus menjadi komunikator yang baik. Nah, jadi ada dua arah gitu ya. Nah, di sini pemimpin menjadi pendengar yang baik adalah
tadi ya komunikatif harus memiliki keterampilan yang disebut mendengarkan ya. Jadi ini ada salah satu komunikasi yang ini kalau kita sebutnya receivernya ya. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi komunikator dan dia juga harus menjadi receiver gitu ya. Harus mampu juga dia memiliki receiver. Karena apa? Karena dia punya bawahan, bener nggak? Pada saat kita menerima aspirasi, menerima usulan dari bawah, pemimpin tuh harus nerima, harus bisa mendengar, bener kan? Jangan sampai kita cuman bilang eh, nanti kita punya deadline ini ya, kita punya target ini ya, tapi satu sisi kita nggak mau tahu nih keadaan di bawah. Ternyata sekarang lagi ada gonjang-ganjing di daerah gitu ya, yang dia nggak mau dengar, ataupun mungkin ada penurunan pasar gitu ya, atau ternyata ada kompetitor yang bisa tadi ya bisa lebih bagus gitu ya angkanya, ataupun mungkin di sebelah dan lain-lain itu banyak faktornya. Tapi kalau kita menjadi pendengar yang baik, tadi strateginya bisa banyak. Inovasi, transformasi, kemarinnya kita belajar ya gaya kepemimpinan. Nah, itu adalah tugas menjadi pemimpin pendengar yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa arogansinya tinggi, kita hanya maunya didengar, tapi kita nggak mau mendengar gitu ya. Nah, itu adalah tugas menjadi leader. Jadi teman-teman dari sekarang kita kuliah itu salah satunya adalah ini, memiliki toleransi tinggi, toleransi berbicara dan toleransi mendengar gitu ya. Oke. Lalu seorang pemimpin juga tadi ya membutuhkan umpan balik tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk mengatasi masalah dia harus mendengarkan juga nih. Apa sih masalah di bawah kan gitu ya. Apa sih kesalahpahaman yang terjadi? Contoh kayak ada perselisihan misalkan dari tim gitu ya. Yang angkanya mungkin yang si A egonya sekian, yang B egonya sekian. Tapi kita nggak akan bisa menyelesaikan nih problem solving ya. Kan leader itu kan harus bisa memahami problem solving seperti apa ya. Tapi kalau dia tidak mau mendengar di bawahnya ataupun kesalahpahamannya di mana, perbedaan di mana, dia tidak akan eh, dapat win-win solution gitu ya. Jadi memang kita harus mau mendengar tim gitu ya ataupun bawahannya. Nah, salah satu penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan adalah suatu proses yang memiliki presentasi terbesar ya. Jadi kita mendengar itu justru malah prosesnya itu malah yang paling besar. Karena dengan mendengar kita bisa lebih lengkap, bisa lebih komprehensif. Ya, strategi bisa holistik ya, menyeluruh semuanya gitu ya. Karena apa? Mendengar itu berarti kan kuping kita jadi banyak kan? Karena banyak orang yang bakalan ngomong, kita bisa saring mana yang benar, kita saring lagi mana yang lebih mendalam, deep strateginya dan lain-lain. Itu adalah dari tadi ya dari yang namanya mendengar secara maksimal gitu ya. Oke, dari DAF 2008 ini mengemukakan bahwa ada 8 cara menjadi pendengar yang baik. Pertama adalah perhatikan. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan nanti jadi leader, perhatikan kalau orang ngomong, kita mendengar. Hentikan apa yang kita lakukan. Kita stop. Orang lagi ngomong, kita dari sekarang ya udah mulai harus belajar juga ya dengan antar teman gitu ya. Orang lagi ngomong, selesaikan pekerjaan sementara dulu. Kita dengarkan orang ngomong. Karena kalau kita di posisinya dia, bagaimana rasanya? Seperti itu ya. Nah, itu adalah menjadi pendengar yang baik. Kedua, hindari gangguan. Perhatikan kotak mata kita. Jadi, kalau kita sebutnya eye to eye gitu ya, kita harus lihat juga matanya. Minimal kita ngelihat ininya ya, apa namanya, alisnya. Kan ada juga orang bilang ya, kalau kita nggak kenal, kita kontak mata, kita khawatirnya malah kena ini kata gitu kan, kena apa namanya, kita sebutnya apa? Kena kenapa namanya halusinasi itu Mbak Elizabeth. Nah, tapi kita bisa lihat yang ininya alisnya. Yang penting kita eye to eye gitu ya, kontak seperti itu. Lalu ketiga mendengarkan. Jadi pada saat kita mau bicara, kita pastikan orang bicara dulu sampai selesai, baru kita mulai bicara, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mau bicara, orang lagi ngomong, kita ngomong juga, gitu ya. Akhirnya jadi eh, disrupsi gitu ya. Lalu jangan berasumsi dan menyela. Dengarkan dulu karena bisa jadi insight dia beda nih, angle-nya dia beda gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir angle kita, misalkan nih kita ngomong tentang eh, arahnya gitu ya, misalkan dari keuntungan gitu ya. Keuntungan kita lihat dari satu sisi, ternyata kita nggak lihat sisi lain.
Yang akhirnya sisi lain itu pas saat bicara kita nggak bisa nerima karena yang kita lihat hanya sisi satunya lagi gitu ya. Misalkan contoh keuntungan hanya dilihat dari tim marketing misalkan. Tapi kita nggak lihat tim operation, tim IT kita nggak lihat. Padahal dia yang menjadi tulang punggung juga gitu ya untuk mengoperasikan misalkan. Nah, hal tersebut kan harus dilihat dulu nih insight-nya dari mana nih, angle-nya dari mana dia bicarakan gitu ya. Nah, itu harus jangan menyela dulu atau jangan berasumsi. Berikan pendapat dulu ya setelah kita memahaminya. Lalu perhatikan isyarat nonverbal. Jadi coba memahami perasaan pembicara. Jadi jangan sampai kita nggak empati, kita nggak simpati ya. Jadi kita harus memperhatikan isyarat nonverbal. Terus bertanya, kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti, kita nggak jelas, baiknya kita bertanya juga. Jadi ada komunikasi secara dua arah gitu ya, untuk memastikan apa yang kita maksud itu sesuai nggak apa yang dia sampaikan. Karena biasanya banyak juga informasi yang dia maksud ternyata beda yang kita terima. Kalau kitanya beda, bisa kita konfirmasikan lagi apakah ini maksudnya gitu ya. Seperti itu. Lalu mencatat. Nah, pada saat ini biasanya nih ada keluhan-keluhan nih dari tim gitu ya. Nah, kadang kalau dia menyampaikan kita lupa catat yang akhirnya untuk kita tindak lanjuti misalkan. Nah, itu harus dibuat. Jadi dia akan melihat, oh ternyata apa yang saya sampaikan didengar sampai dicatat loh sama atasan saya kan gitu ya. Atau sama teman juga gitu. Ternyata dicatat loh informasinya seperti itu. Nah, ini adalah bagian menjadi pendengar yang baik. Terakhir, memberikan umpan balik gitu ya. Saya setuju, saya mengerti, gitu ya. Saya paham, itu bagian dari reaksi ya atau respon kita dari yang menerima pesan tadi ya, dari atasan atau dari teman dan lainnya seperti itu. Jadi ini bagian dari simpatik ya kita sebutnya ya. Jangan sampai kita abai. Orang ngomong kita abai. Kita nggak jelas, kita nggak dengerin, kita nggak paham, kita nggak tanya. Akhirnya pada saat dikumpulkan misalkan gitu ya, ternyata nggak sesuai apa yang dimaksud gitu ya. Seperti itu. Ya jadi dengan teman pun harus seperti itu ya. Jangan sampai kita merasa egonya tinggi saja gitu ya. Maunya didengar tapi nggak mau mendengar. Oke, selain menjadi tadi ya, menjadi komunikator, lalu kita juga sebagai receiver, di sini juga ada komunikasi organisasi di era digital. Nah, ini mungkin teman-teman sudah yang rasakan ya, apalagi eh, anak-anak sekarang tuh Gen Z ya kita sebutnya ya, bahasanya ya. Di mana ini mungkin sudah lazim, sudah biasa, sudah common gitu ya komunikasinya. Di mana komunikasi di era digital itu kita sebutnya ada komunikasi real time gitu ya, atau synchronize, atau sinkron gitu ya, atau real time tuh nyata, atau waktunya saat ini gitu ya. Nah itu biasanya video conference, ini komunikasinya. Banyak ya, kayak sekarang nih kita Zoom. Itu adalah komunikasi real time. Langsung kan saya ngomong dari teman-teman sebagai receiver langsung menerimanya walaupun kita berjauhan gitu ya. Lalu ada Google Meeting, ada Skype, ada apalagi eh, Meet gitu ya. Lalu juga secara chat internal ada Microsoft Teams, Slack dan lain-lain. Lalu ada juga komunikasi non real time. Artinya dia tidak langsung. Artinya tidak diterima secara langsung ya, dia melalui email. Kalau email tuh berarti kan dia bisa lagi bepergian atau dia sedang tidak buka email atau dia sedang off gitu ya. Nah, itu tetap ada komunikasi. Namun diterimanya tidak secara langsung di tempat di waktu yang sama lah bahasanya ya. Ataupun forum diskusi daring gitu ya, yang biasanya kita komen gitu ya, komen forum di diskusi daring atau di online, tapi nggak langsung direspon. Nah, non real time itu artinya tidak langsung direspon gitu ya. Bisa ada jeda waktu lah kita sebutnya, jeda waktu menerima, jeda waktu membaca, jeda waktu merespon dan lain-lain. Lalu ada komunikasi vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Biasanya kayak dashboard kinerja KPI, saya sampaikan nih, oh misalkan Mbak Elizabeth untuk 3 bulan ini kinerjanya, ya itu komunikasinya ke bawah kan, dari atasan ke bawah gitu ya. Eh, Kinerjanya baik gitu ya. Lalu dari sisi manajemen waktunya nggak terlambat bagus gitu ya. Lalu dari quality pekerjaannya baik gitu ya. Nah itu adalah komunikasi vertikal. Ada juga menggunakan intranet.
Intranet itu biasanya kita punya sign sign on ya. Sign on itu kita buka laptop, kita buka komputer udah langsung terbuka juga sama akun intranet kita. Biasa kita bisa chat di sana dari atasan ke bawahan ataupun tim project gimana update project di Samarinda dan lain-lain seperti itu. Itu ada komunikasi vertikal. Ada juga komunikasi horizontal. Ya, horizontal itu artinya sesama kita ya, sesama level. Media sosial kantor kah, ataupun chat group. Biasanya kita pakai chat group ya, komunikasi update project, update pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, laporan gitu ya. Itu biasanya menggunakannya chat group gitu ya. Ataupun sharing atau collaboration dokumen gitu ya. Entah pakai Google Drive, Cloud dokumen gitu ya. Nah, itu adalah komunikasi horizontal yang dimana kita saling sharing lah ya informasi atau komunikasinya. Seperti itu. Oke, komunikasi digital ini memungkinkan informasi disampaikan diterima secara instan tadi ya, tanpa batas waktu dan ruang gitu ya. Jadi mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi komunikasi digital ini termasuk ini ya, termasuk kita sebutnya saat itu cepat gitu ya. Karena dimanapun bisa diterima. Saya lagi di Jakarta, teman-teman lagi di Surabaya, ya, atau atasannya lagi di Bali itu bisa langsung terima itu komunikasi digital. Jadi tanpa ada ruang, tanpa batas gitu ya. Jadi mempercepat juga proses pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai saya nunggu orangnya dulu nih menyampaikan informasi. Itu udah nggak ada lagi zaman sekarang gitu ya. Dengan dia kirim email, dia telepon, dia sudah terima, sudah oke. Sekarang aja kirim PO gitu ya untuk project. Kirim PO udah secara online gitu ya, ataupun PKS secara online, tanda tangan udah pakai e-sign, udah sekarang sudah komunikasi udah digital semua gitu ya. E-materai sudah pakai e-materai ya mungkin teman-teman kalau udah ngerjain pajak sekarang udah pakai e-materai ya banyak ya. Udah nggak ada lagi nih yang sifatnya print-printan gitu ya. Sekarang ISPT kan udah pakai online ya, udah pakai digital itu bagian dari komunikasi digital. Yang dimana kita untuk pengambil keputusannya bisa lebih cepat. Oh ternyata saya sudah segini nih, sekian angka eh, ininya negonya misalkan final harganya sekian oke saya tanda tangan e-sign udah selesai gitu ya bisa langsung diterima dan proyeknya udah bisa langsung jalan dan itu juga multi kanal tadi ya multi arah dan di mana disampaikannya bisa berbagai media tadi ya. Baik itu secara teks audio video infografis dan juga secara dua arah ataupun jamak ya bisa banyak ya bisa dengan dalam bentuk grup tadi ya. Eh, Lalu secara dokumentasi juga enak nih kalau komunikasi digital ya. Sudah dapat dilacak ya kan. Lalu komunikasi digital menghasilkan jejak digital tadi ya digital footprint yang dapat disimpan. Kita biasanya simpannya di cloud, di server gitu ya. Dan kita bisa meninjau ulang. Ya jadi dulu saya baru masuk ya di perusahaan. Saya ingat banget kemarin ya. Terakhir saya bekerja yang di mana? Perusahaan IT di mana saya membuat sistem untuk mengumpulkan dokumen itu dalam terpusat gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi dokumen itu berpulau-pulau. Tadinya ada di A, ada si B, ada di si C. Saya buat aturan menggunakan Google juga waktu itu ya terpusat gitu ya. Jadi kita bisa langsung review datanya, siapapun bisa buka, siapapun bisa akses gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi digital juga. Bisa ditinjau, bisa dievaluasi. Lalu juga ada ini ya, apa customer service. Jadi kalau ada dia tiketing keluhan dari agen atau dari merchant itu dibuat ada apa namanya aplikasinya ya aplikasi kecil atau dari Google waktu itu saya buat jadi ada kendala sistem ada kendala top up ada kendala banyak ya produk gitu ya nah itu biasanya diketik gitu ya diketik atau dilaporkan oleh dari agen nanti dikomunikasikan melalui aplikasi kecil tadi atau di platform tadi nah akhirnya kita sudah tahu nih, oh ternyata kendala banyak di bulan ini adalah masalah sistem misalkan. Kendala bulan ini masalah jaringan. Kita udah bisa langsung buat nih, oh ternyata grafiknya sudah mulai berkurang nih. Kendala sistem misalkan, atau kendala produk, atau kendala banyak ya kalau udah di perusahaan gitu ya. Nah, hal tersebut udah bisa langsung kita tahu. Oh, ternyata kalau lagi tinggi, berarti kita harus lakukan apa? Oh, security kah? Atau mungkin kita lebih tinggikan lagi secara
internet dan lain-lain seperti itu. Nah, itu adalah keputusan-keputusan strategis dilihat dari hasil komunikasi digital tadi gitu ya. Oke, namun memang ada rentannya juga ya, namanya apa namanya inovasi digital tetap ada namanya tantangan gitu ya, di mana ada noise digital ya, artinya dia cepat efisiensi gitu ya, tapi bisa juga informationnya overload, bisa jadi banyak gitu ya. Artinya kita bisa nerima informasi itu jadi kayak kita penuh gitu ya. Ini informasinya banyak banget, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dikelompokkan gitu ya. Karena biasanya pengelompokan itu bisa jadi bertambah terus nih. Oh, ternyata isunya bertambah terus nih secara subjeknya. Nah, itu bisa terjadi information overload. Lalu ada miskomunikasi akibat adanya tadi ya ekspresi nonverbal dan konteks emosional gitu ya. Nah, ini ledakan-ledakan tadi ya, itu kadang susah juga kita kendalikan gitu ya, terlalu banyak platform. Contoh nih, teman-teman mungkin grup WhatsApp sekarang udah berapa ratus, pasti udah banyak kan. Satu anak kampus aja, kita udah punya berapa grup. Perusahaan juga sama, ada grup perusahaan besar, ada grup divisi kecil, ada grup bersama tim gitu kan, ada grup project, apalagi grup project. Itu saya di WA itu grup itu bisa sampai 200 kali. Karena setiap project bikin grup gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi multitasking kan gitu ya. Lalu informasi itu nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari tantangan ya, tantangan. Jadi bagaimana kita membuat manajemen, bagaimana kita membuat ringkas gitu ya. Nah, itu adalah tugas ya dari leader juga gitu ya. Oke, nah tadi yang menyebabkan kebingungan, kelelahan digital, kita otomatis jadi ada secara apa storage juga kan pengaruh ya kelelahan digital tadi ya. Terlalu banyak kirim-kirim dokumen kan gitu ya di semua WhatsApp ada gitu ya. Nah, itu juga bagian dari tantangan ya, tantangan juga itu nantinya. Seperti itu yang akhirnya kita harus backup datanya kan gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari manajemen nanti ya, manajemen diri kita juga nantinya. Seperti itu. Lalu selain hal tersebut ada juga resiko privasi data. Nah, biasanya privasi data ini kan yang sifatnya eh, privat ya atau personal gitu ya. Kayak mengirim KTP, mengirim dokumen pribadi kan gitu ya. Nah, itu juga salah satu keamanan privasi data ya yang bisa terjadi. Nah, ini komunikasi ini nggak aman tuh dari tadi ya. Ada kebocoran data, serangan cyber tadi ya mungkin pada saat dia kirim email, kita buka nih ternyata filenya bukan file dari perusahaan gitu ya. Kita klik-klik aja yang akhirnya kehack lah HP kita, ya kan? Semua akun kita bisa dia terima, akhirnya dia bisa mengakses data kita. Nah, ini adalah tantangan ya, tantangan di komunikasi digital. Jadi kita juga nggak boleh asal terima, tapi kita harus screening dulu. Ini bener nggak ya? Ini betul nggak ya gitu ya. Pastikan dulu sebelum kita membuka apapun gitu ya. Entah link, entah file, itu dipastikan dulu seperti itu. Oke, peluangnya tadi ya. Peluangnya adalah dengan adanya tantangan tadi, peluangnya tadi kinerja jadi bisa meningkat, efisiensi pastinya ya karena kita bisa meninjau ulang, kita bisa menyimpan, kita bisa melakukan evaluasi lebih cepat dan daya saing organisasi. Nah, perubahan tadi sistem komunikasi Indonesia ini adalah salah satu langkah pengoptimalan proses organisasi secara menyeluruh. Nah, dengan adanya efisiensi operasional tadi dan responsif, perubahan komunikasi organisasi ke digital meningkatkan kecepatan tadi ya, kemudahan, keefisienan, pendokumentasian komunikasi dalam organisasi sehingga berimplikasi cepat ya dalam pengumpulan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan organisasi seperti itu. Nah, di sini ada juga penguatan kolaborasi tim wilayah ya. Jadi contoh kayak kita conference gitu ya, ataupun chat platform online collaboration tools memudahkan kita antar divisi, antar wilayah. Kayak saya tuh punya tim di Bali ya, saya punya tim di Jabar, di Jateng, di Sumatera gitu ya. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi ya tadi, kita pakai online tadi, chat platform, kita Zoom meeting secara mingguan gitu ya dan lainnya seperti itu. Oke, ya sekian ya untuk penjelasan malam ini. Oke, boleh teman-teman diskusi atau tanya jawab silakan.
Ya, ini kita bicara komunikasi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa diskusi komunikasi yang sudah ada di perusahaan saat ini, komunikasinya apa saja yang sudah dijalankan. Oke, monggo. Siapa yang mau diskusi? Oke, halo Mas Abraham. Mas Abraham bisa buka ininya, mic-nya. Oke, atau Mas Farhan, boleh? Masih banyak yang di jalan kah, Mbak Elizabeth? Kalau yang chat ke aku enggak sih Bu, beberapa doang. Berapa? Oke. Mungkin juga sebagian masih ada yang baru sampai kali ya. Oke, mungkin siapa yang bisa open mic sambil kita diskusi pengalaman yang saat ini berjalan gitu ya. Dari Mbak Aulia mungkin, Mbak Aulia. Kalau Aulia tadi izin nggak on cam Bu karena lagi sakit. Oh, ya, oke, oke. Cepat sembuh ya, Aulia. Jadi memang hari ini hujannya tadi lumayan deras ya, sekitar jam 1, jam 2 tadi ya. Oke, mungkin Mas Alwan bisa open mic. Ya bisa Bu. Iya. Gimana Mas Alwan? Sudah berapa lama ininya magangnya? Kalau saya magang sudah masuk ke bulan kelima Bu, sekarang. Bulan kelima ya. Oke. Di mana Mas Alwan magangnya? Kebetulan sekarang lagi magang di PTPN Bu. PTPN. PTPN, PTPN 4 Hmm, Bu. PTPN 4. Iya Bu. Oh, oke. Ya, kalau dari sisi komunikasi organisasinya di sana gimana? Apakah sudah menjalankan sesuai era digital, kayak video conference, lalu juga menggunakan forum diskusi atau dashboard kinerja, seperti itu? Kalau dari divisi saya sendiri sih komunikasinya Mas sudah pakai digital begitu Bu. Soalnya Sudah pakai ya. kalau ngirim informasi pakai email sama grup WhatsApp gitu Bu. Oh, oke. Karena PTPN ini kan juga banyak ya tersebar ya. Iya Bu. Oke. Di bagian apa? Di bagian accounting berarti. Kalau saya di bagian pajak Bu. Oh, di bagian pajaknya. Oke. Nah, itu kalau secara eh, komunikasi digitalnya sudah menggunakan digital juga pasti ya. Pengiriman-pengiriman dokumennya sudah menggunakan digital gitu ya. Sudah Iya Bu pakai benar. cloud gitu ya. Oke, kira-kira yang di sana ada hambatan nggak ya secara komunikasinya? Kalau dari apa yang pernah saya perhatikan itu hambatannya mungkin kadang-kadang lambat terlambat ngirim informasi aja Bu sepertinya. Oke. Secara jaringan berarti aman ya. Artinya nggak ada gangguan secara internet ataupun gangguan loadnya tinggi yang akhirnya servernya jadi lambat dan lain-lain itu nggak ada ya. Iya Bu aman Bu. Aman ya. Oke. Nah ini juga salah satu hambatannya ya di mana servernya tadi mungkin udah overload ya secara data kan gitu ya. Karena kan data keuangan itu kan ada yang memang harus sampai 5 tahun dan ada yang seumur hidup kan ya. Nah, itu biasanya memanage data tadi ini ya, manajemen datanya memang harus kuat ya untuk komunikasi digital ini ya. Tadi entah datanya disimpan gitu ya, disimpan dalam apa, dalam cloud ataupun dalam server gitu ya. Nah, ini juga menjadi hambatan ya kalau bisa overload tadi ya, harus di backup dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Alwan. Oke.
Oke, paling kalau di PTPN itu memang sudah running lah ya secara sistemnya karena di perusahaan juga ada perusahaan besar ya. Oke, selanjutnya boleh yang bisa open mic, Mbak Alisa mungkin, Alisa Iya, Ibu hadir. hadir. Gimana Mbak Alisa? Sudah berapa Baik, lama berarti sampai hari ini magangnya? eh, kalau saya kurang lebih sudah berjalan 4 bulan, 4 bulan ya. terhitung dari bulan Juli, Juli Oke. akhir sih Bu. Ya. Ya, kalau saya lihat ini varian ya, ada yang sudah selesai 10 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan gitu ya. Jadi Iya Bu, tidak tidak barengan gitu ya waktunya ya. iya Bu, karena kebetulan waktu awal dapat magang itu juga beda-beda sih ya Bu untuk Oh, diterimanya gitu. Iya, oke. namun Iya. dari Prodi tetap membatasi untuk batas maksimal dapat magang itu kapannya, jadi harus terhitung kurang lebih 4 bulan gitu. Jadi bisa dikonversi mata kuliahnya gitu sih Bu. Oh, oke. Pas Jadi sampai 5 bulan. jadi memang startingnya yang beda-beda ya. Yang akhirnya Iya, eh, sampai sekarang jadi ada yang beda gitu ya, ada yang baru gitu ya, ada yang sudah selesai gitu ya. Kayak kemarin Dito kayaknya udah selesai ya. Oke. Kalau Mbak Lisa di mana bidangnya? saya di PT Berdikari di bagian pajak juga Bu. Sama Sama ya. kayak Alan. Oke. Iya, Nah, di sana yang sudah dijalankan komunikasinya gimana? Lebih banyaknya komunikasi. verbal Oh iya. atau nonverbal atau simbolis di sana? Kalau untuk komunikasinya itu seimbang sih ya Bu antara verbal dan nonverbalnya juga. Jadi sama-sama lah gitu ya Bu. Oke. Sama-sama menerapkan keduanya. Mm-mm. Nah, itu kalau dari tim pajak tadi cukup banyak, cukup aktif ya berkomunikasi dengan antar karyawannya atau dengan beda divisi juga cukup aktif. Betul Bu, cukup aktif. Hmm. Karena mulai dari pembayaran dokumen itu mulai dari pajak karena diidentifikasi dulu pembelian barang ini atau penjualan barang ini tuh ada unsur perpajakannya atau tidak gitu. Oh iya Baru betul. nanti lari ke finance untuk proses pembayaran. Iya. Jadi Jadi pajak ada tetap kalau di komunikasi Kali gitu ya. hampir Hmm. betul Bu. Jadi hampir berkomunikasi sama semua divisi sih Bu. Oke. Iya iya. Terus di sana sudah menggunakan elektronik juga ya, seperti e-materai ataupun e-sign. Dokumennya sudah menggunakan elektronik semua juga. Baik, kalau untuk dokumen terkait materai kita masih fisik Bu untuk di Hmm. bagian finance-nya. Oke. Tapi kalau tanda tangan itu sudah mulai menerapkan barcode, tapi masih juga butuh tanda tangan basah khususnya untuk direksi Bu, itu untuk persetujuan Oh, direksi. oke, jadi Mm-mm. masih kombinasi lah ya saat ini ya, belum full gitu ya digital gitu ya. Betul Bu, Oke, ya, ya artinya sudah mulai mengikuti lah ya era saat ini gitu ya Mbak Lisa ya. Oke, terus betul Bu sudah hambatannya apa menerapkan era kira-kira? digital. Hambatan yang sekarang yang dirasa apa nih secara komunikasi? Kalau komunikasi menurut saya insya Allah aman sih ya Bu. Paling beberapa miskom seperti ada kesalahan apa namanya nominal yang ada di invoice dengan faktur itu kadang Oh ya, terdapat perbedaan. Iya, jadi tim kami pajak harus mengomunikasikan yang benar itu gimana gitu. oke. Nah, terus untuk apa ya? Kayaknya itu aja sih Bu cukup. Nah, paling kendala lain tuh uh, Cortex ya Bu. Oh Karena ya, masih ya. kadang kalau mau lapor juga suka lemot atau ketika mau login mau misalkan download Bupot atau mau lapor atau dan lain sebagainya itu suka lemot loading karena mungkin servernya down dan banyak yang mengakses juga gitu ya. Iya, betul. Bisa dari jaringan tadi ya mengakses atau mungkin secara kapasitasnya juga bisa loadnya juga bisa sudah penuh kan bisa juga ya pengaruh ya.
Iya betul Bu. Oke, tapi ada komunikasi secara online juga, misalkan kayak video conference atau tadi dengan tim daerah, seperti itu ada juga di sana. Ada Bu. Gimana? Nggak ada? Mohon maaf ada Ibu. Oh ada, oke. Jadi Mm-mm. tetap ada komunikasi secara digital juga ada ya, menggunakan tadi ya, Betul Bu. Zoom, Gmeet Iya gitu. menggunakan. Iya. Oke, iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Semoga lancar Baik terus Ibu, ya terima kasih sampai selesai kembali. ya. Oke, Terima kasih Bu. Sukses juga ya Bu. ya terima kasih. Ya, jadi memang setiap perusahaan sudah memiliki ini juga ya. Sekarang memang sudah banyak juga yang sudah diarahkan ya ke arah digital tadi ya. Sebagian kayak laporan pajak gitu ya sudah banyak juga menggunakan online ataupun dokumen-dokumen tadi ya sudah menggunakan tanda tangan tadi ya menggunakan barcode ataupun QR gitu ya. Seperti itu. Namun memang yang menjadi kendala tadi ya biasanya kayak laporan-laporan keuangan itu kan kita pakai aplikasi ya. Nah, kadang aplikasi itu kita pakainya dongle gitu ya. Itu sebenarnya untuk menjaga adanya akses dari luar atau kita bisa ke hack gitu ya. Karena kalau pakai cloud mungkin ada beberapa perusahaan yang merasa nanti datanya terbuka, datanya bisa dilihat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah tantangan ya di mana gimana kita bisa menyikapi secara transaksi di era digital saat ini gitu ya. Begitu juga dengan forum-forum ya, forum diskusi yang sifatnya internal biar dia juga nggak bocor gitu ya. Nah itu juga menjadi tantangan yang harapannya eh, tetap terjaga ya sesuai dengan kebutuhan di internal. Hanya orang-orang tertentu saja ya yang bisa mengakses seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing di perusahaannya saat ini gimana komunikasinya? Apakah sudah menggunakan tadi ya remote, bekerjanya sudah menggunakan remote, kayak semacam di perusahaan tambang gitu ya, dia site-nya di mana, ataupun di di pelayaran gitu ya, site-nya di mana melakukan remote working ya, seperti itu. Oke, halo ada Mbak Mai Juwita. Halo Mbak Mai, kemarin saya kayaknya belum nyapa ya sama Mbak Mai Juwita ya. Lagi di jalan apa gimana Mbak Elizabeth? Ada ya, halo. Ya, suaranya kecil. Gimana Mbak Mai? Sekarang juga Masih kecil. Mungkin kurang dekat aja kali. halo. Oh iya. Oh, kayaknya masih ada diskusi ya di belakangnya dah, nggak apa-apa. Lagi sibuk kah, Mbak Mai? Oh enggak kok ini tuh suara isi sih. Oh, oke. Gimana Mbak Mai? Sudah berapa lama magang? Kalau di tempat yang sekarang baru 1 bulan. Suaranya kecil atau sayanya yang kecil suaranya ya sebentar. Berapa lama? Kalau di tempat yang sekarang baru 1 bulan. Oh, Apakah oke. terdengar? Jadi ada dua tempat gitu ya? Ah iya benar. Oke. Yang sekarang di apa bidangnya? Audit Audit. di Oh, oke. Aten. Nah, ini biasanya tim audit nih komunikasinya terbatas ya, bener nggak? Iya bisa dibilang seperti itu. Jadi memang dari industrinya kelihatan ya, oh ini tipenya komunikasinya lebih banyaknya mungkin nonverbal gitu ya, bener ya? Yang mungkin dia nggak banyak ngomong tapi pakai ekspresi muka gitu ya, atau pakai gestur gitu ya, Iya. gitu ya. Karena memang audit ini lumayan ini ya, lumayan divisi yang perlu dijaga gitu ya, secara apa kita sebutnya ya balance balance
balance personalnya gitu ya. Jangan sampai dia jadi memihak gitu ya. Jadi dia harus selalu di tengah gitu ya, Mbak Maya. Iya. Mm-mm. Oke, di sana gimana komunikasinya? Sudah menggunakan digital juga? Iya Bu, banyak komunikasinya dilakukan melalui WhatsApp gitu atau grup lebih tepatnya Oh, dan oke. Zoom juga. Oh, sudah pakai video conference juga ya, Zoom dan lain-lain gitu ya. Iya, kalau ada yang perlu dirapatin gitu atau didiskusikan lagi eh, buat ngambil keputusan gitu biasanya mereka ngadain Zoom sih. Oh, oke. Lalu sudah ada juga punya portal perusahaan sendiri. Untuk komunikasi saya tahunya belum ada sih Bu. Belum ya? Oke. Karena memang kalau portal itu memang rata-rata size perusahaannya memang di atas karyawannya 200-an sih. Oh, oh, Iya, jadi dia butuh portal ya. Portal itu biasanya termasuk HRIS. Jadi kayak pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan izin gitu ya. Nah, itu biasa pakai portal, portal perusahaan. Nah, biasanya di portal itu ada chatnya. Jadi bisa chatnya bisa dibikin grup divisinya gitu ya. Dia bisa chat, ataupun chat bisa ke seluruh divisi gitu ya, atau perorangan langsung gitu ya. Berarti belum ada ya di sana ya? iya Bu, sejauh saya tahu selama ini berkabar tentang kehadiran gitu masih melalui WhatsApp grup sih Bu, khususnya Hmm, di partner saya. oke. Nah, itu pasti udah banyak ya WhatsApp grupnya ya. Karena baru mungkin saya masih sedikit Oh pakai. iya benar. Iya, tapi secara personal diri kita pasti grup kita banyak ya di HP gitu ya. Iya, selain itu banyaknya tuh. Iya, dan sekarang ini ada jadi sedikit ini ya, jadi sedikit iklan ya. Jadi kalau saya lihat WhatsApp itu sudah bisa bikin grup, bukan grup ya, pengumpulan nama-nama itu dikumpulkan dalam satu grouping gitu ya. Jadi kalau kita mau ngelihat, jadi kan biasanya kan kalau WhatsApp itu kan kita bisa pakai pin kan. Nah sekarang udah bisa di grouping ya, itu juga saya juga baru tahu tuh. Jadi kita bisa ngumpulin nah apa teman-teman kita yang satu kantor, teman-teman kita yang satu kampus itu bisa di grouping, walaupun nggak masuk dalam grup ya, hanya di grouping nama-namanya. Jadi pada saat kita mau buka, kita udah bisa langsung cari dia gitu loh, seperti itu. Nah mungkin sekarang sudah mulai banyak nih dipakai gitu ya sama teman-teman yang punya banyak relasi, punya banyak teman dan juga banyak grup gitu ya. Oke, tantangannya di sana gimana, Mbak Mai? Secara komunikasi dengan tadi ya tim auditnya kan berarti kan sedikit ya komunikasinya terbatas. Tantangan pekerjaan gimana? Apakah sesuai dengan goals-nya? Kebetulan saya kebetulan saya bilang saya ditempatkan di partner yang sebenarnya beda workshop gitu. Jadi misalnya kayak partner saya sebenarnya di Tangerang, tapi saya diizinkan eh, buat masuk kerja gitu, masuk magang gitu di yang Bekasi kayak kayak numpang tempat gitu loh Bu. Dan Oh di ya. Bekasi ini lebih banyak anak magangnya. Oh oke. Jadi saya sejauh ini biasanya eh, diajarinnya dengan teman-teman magang yang udah duluan di sana. Jadi mungkin emang agak sulit, saya jarang sekali bertemu dengan senior saya di partner saya sendiri, jadi Hmm, agak sulit mengkomunikasikan yang saya oke. pegang gitu karena berbeda karena saya pegang dengan teman-teman saya ini. Oh oke. Tapi secara datanya data update atau data lampau yang dikerjakan Mbak Mai? Hmm, dua-duanya Oh keduanya ya, iya. Karena biasanya audit ini kan cukup sensitif ya. Eh, apa peruntukannya kan biasanya internal banget gitu kan ya. Berarti ya, walaupun kita magang tetap ada ya data real time-nya ya. ada Hmm, oke. yang sedang Nah, berjalan.
Oke, ya artinya mungkin sifatnya tidak terlalu yang urgensi tinggi mungkin ya, yang bisa dibagikan ya, karena kan audit cukup ini ya, cukup tadi ya, privacy gitu ya datanya. Oke, sukses ya Mbak Maya. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang masing-masing perusahaan punya cara ya, cara komunikasinya ya, entah cara komunikasi tadi per divisi atau tadi ya secara simbolik tadi atau secara simbolis gitu ya, yang mungkin kalau perusahaannya startup dia cukup pakai jeans tadi ya, atau dia pakai kaos gitu ya yang berkerah, itu juga salah satu cara ya, cara untuk komunikasi secara simbolis gitu ya. Atau mungkin kalau ada acara gitu ya, eh, kita bisa bikin tema-tema itu juga salah satu komunikasi simbolis ya untuk mungkin ke partner atau ke klien gitu ya. Kita biasanya pakai tema kayak Kartini gitu ya, atau mungkin 17 Agustus. Nah itu juga termasuk komunikasi simbolis ya, yang dimana kita juga ikut serta gitu ya, kita peduli. Nah itu juga salah satu komunikasi simbolis juga masuknya. Seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau diskusi atau yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, Mbak Elizabeth mungkin ada tambahan? Kalau dari aku cukup sibuk, tapi kalau ditanya mengenai komunikasi di tempat magang aku, sepertinya belum bisa dibilang ngikutin digital ya Bu, karena di, di tempat magang aku tuh kayak ngirim surat, mungkin dikirim lewat email atau online lainnya, tapi di tempat aku tetap ada kurir yang buat ngantar surat ke perusahaan klien kantor Hmm, pajaknya. Terus oke. kemudian mengenai pakai e-materai di kantor aku juga belum Oh, belum pakai pakai. itu karena Hmm. semuanya masih pakai materai fisik ya Bu. Oh, oke. Lalu yang Iya. e-sign juga sama, masih tanda tangan basah berarti ya? Iya betul belum Hmm. pakai mungkin ada beberapa klien yang udah pakai tanda tangan digital tapi nggak sebanyak itu sih Bu. Lebih diutamakan Hmm. pakai tanda tangan basah. Oke, iya. Itu sebenarnya lebih budaya ya kalau saya lihat ya. Budaya. Jadi contoh nih saya pada saat di perusahaan IT gitu ya kita apa namanya kerjasama gitu ya sama perusahaan-perusahaan digital gitu ya digital payment itu tuh dia sudah eh, jadi kita mengikuti gitu ya karena kita berpartner dengan klien kita jadi mengikuti budaya dia gitu biasanya gitu ya Mbak Elizabeth mungkin di kitanya belum menjalankan itu tapi karena kita berhubungan sama perusahaan yang sudah menerapkan digital mau nggak mau kan kita ikut gitu ya. Mungkin seperti itu ya yang sekarang terjadi di Ya, tempat Mbak Elizabeth ya. Gitu yang dimana ketentuannya kita mungkin masih basah, tapi karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan, oh ternyata yang si klien ini dia nggak bisa nih karena direkturnya bepergian misalkan. Itu bisa lama kalau dia tanda tangan basah misalkan. Dan dia cukup dengan e-sign PKS-nya dengan e-materai itu bisa jalan. Akhirnya kita menyesuaikan dengan caranya kan gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya hal tersebut bisa jadi dua opsi nih. Artinya, untuk mempercepat proyek berjalan, tetap dijalankan menggunakan digital tadi, PKS ya, IPKS, namun tetap disusulkan secara basah gitu ya. Itu yang saya jalani waktu itu. Karena memang ada budaya tadi ya budayanya kita ngikutin budaya klien tapi kita juga punya budaya nih kan gitu ya budaya kita adalah budaya paper mungkin bukan paperless gitu ya nah akhirnya kita tetap buat juga nggak apa-apa kita nunggu gitu kan yang penting itu sebagai arsip nantinya ada juga yang seperti itu yang akhirnya kita jadi saling menerima kita menerima dengan digital untuk kebutuhan mereka mereka menerima dengan fisik sesuai dengan kebutuhan kita nah itu bisa jadi win solution juga gitu ya. Gitu sih kalau yang saya rasakan gitu ya. Seperti itu berarti ya Mbak Elizabeth ya.
Ya mungkin begitu kali ya untuk Mm-mm. menyesuaikan dengan Betul. kepentingan klien juga. Iya, betul. Karena memang tadi kayak contoh ya, saya berhadapan sama tim, dia baru masuk ya, timnya tim marketing. Dia tuh dia bawa laptop sendiri. Dia dikesiapin laptop sama perusahaan, tapi dia maunya pakai laptop dia sendiri. Tapi nggak ada dokumen di laptop dia tuh nggak ada. Karena dia bener-bener anak zaman sekarang banget, semua tuh pakai cloud datanya dia gitu. Jadi dia kemanapun, ya udah dia tinggal buka filenya tuh dimanapun bisa gitu. Dan kalau pada saat dia lagi di jalan pun minta dokumen dia bisa langsung kirim. Jadi tanpa dia bawa-bawa laptop kan kita kan biasa bawa laptop pulang gitu ya. Nah dia tuh nggak diambil laptop dari kantor karena dia udah punya sendiri dan dia nggak perlu pakai laptop pergi-pergi karena tadi ya dokumen dia udah semua udah di cloud gitu ya. Yang akhirnya dia bisa tarik datanya kalau dia mau buka tinggal search tarik semua tinggal dia update dan lain-lain. Nah itu juga budaya kerja kan, bener ya? Yang mungkin Iya, iya. masing-masing punya cara kerjanya masing-masing tadi gitu. Nah itu contohnya ya. Jadi ada yang lebih seneng pakainya tuh yang ada di desktopnya dia gitu ya, filenya ada di sini lebih aman. Tapi ada juga yang maunya di cloud, dia kemanapun dia bisa buka gitu. Tapi ya tadi masing-masing punya hambatan ya, seperti itu. Nah, itulah dia mungkin sifatnya nanti bisa di backup, nanti dia bisa disimpan secara eh, berkala gitu ya, maintenance-nya dan lain-lain gitu. Oke, lalu secara komunikasinya tadi hambatannya nggak pengaruh berarti ya dengan tadi ya, dengan ada yang digital, ada yang tradisional, itu aman ya Mbak Elizabeth ya? Di tempat magang aku sejauh ini aman sih Bu untuk Hmm, komunikasinya. iya, karena kan berarti penyimpanan dia jadi penyimpanan fisik dan penyimpanan online gitu kan berarti ya. Iya betul Bu. Mm-mm. Ya, itu yang kadang-kadang yang terjadi itu kita nyari filenya tuh kayak ketuker Mbak Elizabeth itu sering terjadi saya. Ini kemarin tuh mana ya file kita cari ternyata itu yang versinya online. Itu sering terjadi karena kita menjalankan dual ya. Dual sistem kan yang secara fisik dan secara online. Pada saat kita nyari file, kita ingatnya tuh ada di sini ternyata sebenarnya ada di cloud gitu ya. Yang akhirnya nggak ketemu. Nah, itu bisa juga jadi hambatan ya yang akhirnya kita nyarinya bisa lebih lama gitu karena ada ada dua tadi ya. Nah, berarti di sana aman ya. Mungkin secara secara kita sebutnya logbook ya. Mungkin logbooknya rapi kali ya. Logbook dokumen ya. Seperti itu. Ya, jadi tantangan teman-teman nanti mau kerja ya untuk nanti setelah lulus itu pastikan dokumen itu harus penamaannya, foldernya, filingnya itu bagian dari komunikasi ya. Komunikasi diri kita atas pekerjaan. Jangan sampai kita mencari dokumen itu udah pusing duluan gitu karena apa yang kita kerjakan kan pasti banyak ya. Draft satu, draft 2. Ini salah jadi draft 3. Pada saat kita nyari kita lupa mana yang terupdate. Sama kayak sekarang skripsi mungkin ya teman-teman punya banyak version gitu ya. Version yang udah direvisi, revisi kedua, revisi ketiga gitu ya. Nah teman-teman sudah harus bisa bagaimana membuat manajemen data tadi ya. Nah itu adalah bagian dari komunikasi juga. Karena dengan mencari itu juga bagian dari komunikasi, mungkin dari tanggal dibuatnya gitu ya. Jadi senyamannya dari teman-teman, tapi sudah mulai ditata ya dari sekarang. Jangan sampai kita yang kebingungan sendiri tadi overload ya, overload data. Jadi digital itu pasti hambatannya adalah overload data. Jadi berpulau-pulau data kita, jadi banyak data kita. Karena apa? Karena tadi kita ngerasa gampang tinggal disimpan, tinggal di save, tinggal simpen, tinggal di save. Tapi setelah kita cari mana yang terupdate, kita lupa mana yang terupdate datanya. Nah, ini tantangan ya. Jadi dari sekarang teman-teman sudah belajar memanage data ya untuk diri sendiri. Jadi pada saat ada dibutuhkan oleh atasan ataupun dengan teman atau ini kita sudah tahu mana file terbarunya seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya ya. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth sharingnya. Berarti Mbak Elizabeth berapa lama lagi untuk magang? Aku sampai akhir Januari Bu. Oke, Januari. Itu berapa bulan? 1 tahun? 10 bulan Bu. 10 bulan? Oh, maksimal 10 bulan ya? Untuk
Iya, maksimalnya dari kampus 10 bulan sih, Bu. 10 Tapi bulan. kalau emang dari kitanya sendiri menyanggupi sambil magang sambil skripsi, dari Kaprodi Oh, bisa. mengizinkan. Oh, oke. Iya, iya. Oke, sukses ya, Mbak Elizabeth ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, ya, mungkin itu aja. Ada lagi sebelum ditutup hari ini yang mau diskusi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Oke, karena sudah malam ya, nggak apa-apa ya, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah pertemuan terakhir ya dengan saya. Semoga, sorry tadi saya udah close belum ya? Sampai terakhir. Bentar. Oke, ya terima kasih untuk hari ini ya. Kita sudah bertemu 4 pertemuan ya, dan ini hari terakhir. Nah, ini ada nomor handphone saya. Kalau teman-teman nanti butuh diskusi ataupun mungkin ada kita mau tadi ya, ada pertanyaan kah atau mungkin mau project bareng gitu ya, yang sifatnya mungkin tadi ya konsultasi dan lain-lain itu monggo ya bisa di WA ini WA-nya seperti itu. Oke, terima kasih sudah eh, join ya selama 4 kali pertemuan. Semoga yang sudah disampaikan ya sesuai dengan RPS ya kemarin dari Bu Lupi ini menjadi masukan ya, menjadi insight, menjadi motivasi juga teman-teman untuk menjadi leader pastinya ya. Menjadi leader yang baik, sudah tahu ya harus seperti apa, gaya apa yang teman-teman bisa nanti jalankan, penyesuaiannya seperti apa, bagaimana menghadapi tantangannya dan berkomunikasi seperti apa. Jadi harapannya menjadi pemimpin yang tangguh ya untuk teman-teman di saat ini dan masa depan juga. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita boleh sesi foto ya, Mbak Elizabeth. Iya, Bu. Untuk sesi dokumentasi, aku yang pimpin buat teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam. Ya, ya, ada lagi yang bisa on cam? Oke, mungkin teman-teman yang lain belum bisa on cam. Kita mulai dokumentasinya. Aku bantu screenshot ya, Bu. Ya, Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. sudah. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga menjalankan magangnya dengan lancar. Lalu juga lancar nanti penyusunan ini ya, hasil magangnya. Dan juga skripsinya juga lancar nanti ya. Oke, terima kasih. Kalau ada tadi ya, ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan. Saya juga di kampus. Kalau saya kelasnya kebetulan Jumat Sabtu. Tapi sekarang lagi online ya. Kemarin tuh sama Prof. Usep itu setiap hari Jumat itu offline ya jam 6. Tapi sekarang sudah online terus ya jadwalnya. Jadi kalau misalkan mau diskusi atau mau tadi ya monggo boleh WA atau WhatsApp tadi ya dengan atau tadi ya IG ya. IG kan sudah punya teman-teman ya. Kalau mau message silahkan. Oke, terima kasih untuk 4 kali pertemuan ini. Semoga ini menjadi awal ya untuk pertemuan dan selanjutnya kita bisa terus bareng-bareng gitu ya untuk diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih juga Ya, Ibu. terima kasih. Mari. Izin live ya.